Sebelum Su Wei bergegas, Xiaoyan menampilkan Divine Flame Subreaking Slash di kaki ketiga, yang akan meledak setelah 3 kaki. Lautan api tersapu seketika, dan kekuatan ledakan membentuk dampak yang menghancurkan. Su Xingyi dan Su Wei semuanya terbungkus. Saya melihat dua sosok melesat ke belakang dari lautan api, dan masih ada api yang menyala di tubuh mereka. Ekspresi mereka berubah, tetapi mereka menemukan bahwa apinya tidak dapat dipadamkan, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka terhuyung sedikit sebelum mereka dapat menstabilkan diri. Nyala api abadi akan terus-menerus menyerap vitalitas dan energi. Saat lautan api dari ledakan menyebar, Xiaoyan menghilang dan langsung muncul di dalamnya. Trik yang memalukan adalah Wan Zhan, yang berada jauh, memiliki ekspresi dingin dan memancarkan niat membunuh yang kuat. Sepertinya dia tidak sedang melihat ke arah Xiaoyan, tetapi sedang menatapnya. Kepada Su Xingyi, lebih baik bergabung dari awal. Untungnya, tidak ada orang lain di sini yang waras dan abadi, tapi sangat bodoh. Tanpa perlindungan Taixu, saya khawatir dia sudah lama mati. Pada saat ini, kedua orang yang terluka pulih dengan kecepatan yang mencengkan. Dari luka-luka yang diakibatkan Xiaoyan, hanya api yang tidak dapat dipadamkan yang membuat mereka merasa tidak nyaman, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas mereka sedang dihisap. Ayo pergi bersama untuk menghindari masalah. Xiaoyan berbalik menghadap mereka berdua dan berbicara dengan lembut. Kamu orang yang sombong, jika kamu tidak menggunakan trik sulap sekarang, aku akan membunuhmu dengan satu pedang. Su Qinyi jelas belum bereaksi dan tidak bisa merasakan perasaan jiwa dan raga. Sepertinya dia hampir mati. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Su Wei jelas tidak puas dengan pengaturan ini. Sebelum Su Xing menyelesaikan kata-katanya, dia memimpin dan menginjaknya dengan telapak kakinya. Dua set pelindung tinju muncul di tinju, menyerang dengan kekuatan di udara, dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Kekuatan kekerasan yang menyebabkan kematian mengembun menjadi pusaran air di bawah niat membunuh. Ledakan sonik yang keras terdengar dari sana, seolah-olah kekosongan pun terguncang dan terdistorsi. Kekuatan tempur keduanya tidak lemah, dan jauh lebih kuat dari dewa abadi yang dimusnahkan sebelumnya. Aturan leci sekecil pecahan langit dan bumi. Dengan teriakan marah, tinjunya seperti gunung yang menghantam Xiaoyan. Seluruh alam kehampaan yang bergetar dengan cepat membesar di mata Xiaoyan. Untuk sesaat, api tiga warna keluar dari tubuh Xiaoyan, dan segel bintang 6 berkedip di antara alisnya. Jika ingin membandingkan kekuatan tubuh fisik, Xiaoyan tidak takut, selain tubuh fisik. Kekuatan sumber ganda dari Heart of Flame dan Heart of Thunder dapat menggandakan kekuatan tempurnya lagi. Makanlah 3 jenis hati petir dan 3 jenis hati api. Di bawah keseimbangan Suling Jue dari Zichen, tidak ada saling pengecualian. Sebaliknya, mereka berkumpul di tubuh Xiaoyan dan kemudian berkumpul di lengannya. Ambil langkah maju dengan telapak kaki, dan gunakan tubuh untuk mengumpulkan energi dari posisi pinggang. Dua sosok bertabrakan dengan sengit di udara, seperti dua meteorit yang bertabrakan, meletus dengan dampak yang mengerikan. Seluruh kekosongan segera beriak seperti gelombang. Jika tidak di lautan kehampaan, tidak ada bintang atau dunia yang dapat menahan serangan seperti itu, yang pasti akan menyebabkan kehancuran. Untuk sementara waktu, keseimbangan seimbang terbentuk, dan tidak ada pihak yang mundur. Keseimbangan sudah jelas terlihat. Apa yang dia sadari adalah Li Qirules menghancurkan lawan-lawannya dengan kekuatan absolut. Bagaimana kekuatannya bisa cukup untuk menahannya? Yang Mulia Taixu sedikit terkejut. Melihat keabadian Xiaoyan,
kekuatan tingkat pertama benar-benar menangkap serangan Su Wei dan terasa luar biasa. Api dan guntur dalam dirinya adalah asal mula. Dibandingkan dengan aturan yang tidak penting, saya tidak tahu seberapa kuatnya aturan itu. Jika mereka berada di alam yang sama, pukulan ini pasti akan membunuh mereka. Su Wanzan melihat petunjuk itu sekilas, dan ada tatapan serius di matanya. Dia berpikir, bahkan jika dia mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, yang tidak memiliki dasar, peluang apa yang dia miliki untuk menang? Meskipun ranahnya jauh lebih rendah, asal-usul yang dimilikinya menggantikannya, dan bahkan lebih kuat. Dan perasaan menindas yang memancar darinya tidak terlihat seperti keabadian seorang dewa. Apakah ini keabadian tingkat pertama? Pemahamannya menjadi semakin bingung. Bahkan lebih sulit lagi untuk membuat penilaian akurat atas kekuatan Xiao Yan, jadi dia hanya bisa terus mengamati perubahan di lapangan. Bang bang bang. Energi menakutkan di antara kedua tinju terus-menerus menekan, dan tidak ada pihak yang mau menyerah. Xiao Yan juga melawannya dengan kekuatan absolut. Tapi sepertinya Xiao Yan menerima pukulan ini, tapi kenyataannya, dia mengandalkan sepenuhnya pada fusi klon Jin Chan, dan kondisinya saat ini baru mencapai level ketiga, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menerima pukulan ini. Jika konsumsi ini terus berlanjut, klon Jin Chan tidak akan bisa bertahan lama, dan harus mencari cara untuk membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Pikiran Xiao Yan tergerak. Kedua yang mulia di depannya sangat kuat dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Pukulan samar di depanmu mengandung kekuatan, dan itu adalah keterampilan bertarung tingkat kuno. Pada saat ini, rasa dingin di belakang Xiao Yan tiba-tiba meningkat. Bagaimana mungkin Su Xingyi melewatkan kesempatan seperti itu? Tidak peduli apa yang terjadi saat pertempuran 2 lawan 1, Xiao Yan akan selalu memperlihatkan punggungnya, sisi belakang. Jika kekuatan penghancur tidak dapat dibentuk, kelemahan besar pasti akan muncul. Lihat, aku akan membunuhmu, L. Su Xingyi mengayunkan pedang pengejar jiwa Sumi. Cahaya hitam menembus kehampaan dan energi pedang tajam. Ia datang dengan kekuatan yang membelah langit dan bumi. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia menebas ke arah Xiao Yan hampir seketika. Dalam sekejap mata, Ton Lei di kaki Xiao Yan sudah siap, dan serangan diam-diam Su Xingyi secara alami sesuai dengan rencananya. Namun, saat Xiao Yan hendak mundur dengan Ton Thunder, tinjunya yang lemah tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan. Terlepas dari risiko cedera, dia meremas tinju Xiao Yan, tetapi pada saat yang sama, kelima jarinya patah, dan seluruh lengannya rusak. Lengan berdarah menyebar ke lehernya. Ingin kabur, nampaknya keduanya memiliki pemahaman diam-diam yang halus dan tak henti-hentinya. Harga penundaan terpotong oleh pedang Su Xingyi. Selama Xiao Yan tidak bisa mengelak, pedang ini cukup untuk melukai Xiao Yan hingga dia tidak bisa lagi bertarung, atau bahkan mati secara langsung. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah, dan cahaya hitam telah menerpa dirinya. Kekuatan bintang yang hancur. Tidak dapat menghindari momen ini, dia tahu dia tidak dapat melarikan diri. Jika Anda tidak ingin dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang ini, Anda hanya dapat menggunakan tubuh jiwa Anda untuk secara paksa menggunakan kekuatan pemecah bintang, dan pada saat ini tingkatkan kekuatan fisik Anda hingga batasnya. Namun, ini masih jauh dari cukup kuat sehingga Su Xingyi memahami bahwa meskipun demikian, tidak mungkin menahannya dengan tubuh fisiknya. Meski begitu, ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Mata Xiao Yan penuh dengan niat membunuh, dan cahaya dingin keluar dari tengah alisnya. Dia pertama kali memblokir instrumen bentuk void,
dan cahaya hitam pedang berubah menjadi cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimutinya. Cahaya dingin menembus semua pakaian virtual, dan sosok itu tiba-tiba bergetar pada saat ini. Di antara banyak mata, tubuhnya berubah menjadi patung es. Dan cahaya dingin ini diberikan kepada Xiao Yan oleh Tian Wuxiang. Dikatakan bahwa kekuatannya dapat melukai parah dan bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik 9 Yuan tingkat ketiga, Raja Iblis Tianwu. Itu memang berlebihan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya ketika dia melihat keadaan Su Xingyi, tetapi dia tidak ragu-ragu saat ini, matanya tertuju pada Su Wei yang meraih tinjunya, dan dia akan membunuh siapapun yang masuk lebih dulu.